Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Mungkin ada beberapa yang sudah bosan ya di rumah karena tiap hari di rumah tidak bisa berangkat ke sekolah karena masa yang pandemi seperti ini. Tapi jangan pernah patah semangat, kita harus tetap semangat untuk tetap belajar walaupun kondisinya dari rumah. Oke? Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep dan sumber energi. Oke, baik, energi sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energio yang artinya kegiatan atau aktivitas. Dan dalam satuan internasional, energi ini biasanya dinyatakan dengan joule. Untuk hitungannya sendiri, 1 kalori sama dengan 4,18 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, untuk bentuk-bentuk energinya sendiri, ada energi potensial, ada energi kinetik, energi kimia, energi cahaya, energi nuklir, energi kalor, energi listrik, dan energi mekanik. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial ini biasanya adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Biasanya ini dimiliki oleh benda yang diam. Untuk rumus energi potensial sendiri adalah energi potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Atau bisa kita singkat dengan EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Energi potensial sendiri terbagi jadi dua. Ada energi potensial gravitasi dan juga energi potensial elastis. Untuk perbedaannya akan kita saksikan pada slide berikutnya. Oke, energi potensial gravitasi adalah mungkin kalian suka melihat kalau kenapa sih benda-benda atau misalkan buah ya yang ada di atas pohon itu tidak akan jatuh ke tanah, tetap aja di situ walaupun ada gravitasinya gitu ya. Nah, karena buah-buah ini mengandung energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial gravitasi yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Dan energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh tinggi benda terhadap acuannya, massa yang dimilikinya, dan juga gravitasinya. Baik, energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan pada benda elastis yang sedang direnggangkan. Misalkan pada karet ketapel dan busur panah, atau ditekan misalkan pada per. Biasanya, energi potensial elastis bergantung pada besarnya gaya tekan atau gaya regang yang diberikan pada benda tersebut. Lanjut, ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa dan kelajuan suatu benda. Energi kinetik sendiri rumusnya adalah setengah mv kuadrat atau setengah dikalikan massa dikalikan kelajuan. Oke, selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalkan makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contohnya energi kimia lain adalah bensin dan bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Oke, kemudian energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan dari sumber cahaya. Contohnya ada lampu, ada matahari, ya. Oke, lanjut adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif. Selanjutnya adalah energi kalor atau biasa kita sebut dengan energi panas. Energi kalor adalah energi yang dihasilkan dari getaran partikel-partikel benda sehingga menimbulkan panas.
Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lain. Lanjut adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dihasilkan oleh benda karena sifat geraknya. Dan energi mekanik ini juga merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Oke, ada hukum kekekalan energi yang kita kenal yang menyatakan bahwa energi ini tidak dapat diciptakan dan dia juga tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi kalau kita mau menciptakan, oh saya mau ciptain energi kalor nih, nggak bisa ya. Karena tadi ada hukum kekekalan energi yang menyatakan kalau energi ini tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya dapat berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lain. Oke, sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, sumber energi terbagi atas sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sekarang kita akan bahas sumber energi tak terbarukan yang pertama. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau hijauan yang mudah terbakar. Ini biasanya digunakan untuk bahan bakar. Sumber energi tak terbarukan yang kedua adalah batu bara. Nah, batu bara ini juga dihasilkan dari fosil, kemudian merupakan endapan dari sisa-sisa tumbuhan yang telah terkubur lama. Dan biasanya batu bara juga dimanfaatkan untuk bahan bakar. Sumber energi tak terbarukan yang ketiga ada gas alam. Nah, gas alam ini sering disebut juga dengan gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terdiri dari metana atau CH4. Biasanya ini banyak ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Kemudian sumber energi tak terbarukan yang selanjutnya adalah nuklir. Nah, partikel nuklir ini seperti proton dan neutron tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Jadi reaksi yang ada di nuklir ini adalah reaksi fusi dan fisi. Akan tetapi kumpulan tersebut memiliki massa yang rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Lanjut adalah sumber energi yang terbarukan. Yang pertama yang sedang marak sekarang adalah biogas. Biogas ini biasanya didapatkan dari gas yang berasal dari makhluk hidup gitu ya. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah biodegradable, atau setiap limbah organik yang biodegradable. Kemudian ada sumber terbarukan yang berikutnya adalah air mengalir. Tenaga air yang dalam bahasa Inggris disebut hydropower ini menyimpan sebuah energi yang nantinya bisa menjadi sebagai energi untuk pembangkit listrik. Oke, sumber energi terbarukan berikutnya ada angin. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tekanan yang rendah. Lanjut, sumber energi terbarukan yang selanjutnya adalah panas matahari atau energi surya. Nah, energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Lalu energi ini biasa dimanfaatkan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, sama arsitektur surya dan fotosintesis buatan. Selanjutnya ada sumber energi terbarukan yang ada pasang surut air laut atau
namanya energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut. Ada keunggulannya, ada kelemahannya juga. Keunggulannya adalah memiliki aliran energi yang lebih pasti dan mudah diprediksi, kemudian lebih hemat ruang dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Tapi kelemahannya karena dia adanya di laut dan kita kenal kalau di laut ini memiliki arus yang cukup kuat, makanya dia membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi. Karena kita kenal di sini kalau misalnya laut mengandung garam yang sangat tinggi dan kuatnya arus laut. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan baik-baik di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.